Berjumpa lagi dengan Kak Pauline di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Adik-adik, ngomong-ngomong kok Kak Pauline sendirian ya? Kak Henok sama Ruth di mana ya? Ayo teman-teman semua, kita bersiap, kita mulai ibadahnya. Wah, Kak Henok udah siap banget perlengkapannya. Yoi Kak Pauline, Kak Eno udah siap-siap mengalahkan musuh-musuh pakai ini. Wah, sebelum kakak pergi mengalahkan musuh-musuh itu, kita ibadah dulu ya Kak. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau itu harus Kak. Ayo kita semua memuji Tuhan. Ayo adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Musik. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat.
Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa
Kak, jika Tuhan beserta kita, pasti ada kemenangan. Bener banget Kak Pauline. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk dengerin firman Tuhan. Ayo adik-adik di rumah, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, Kak Heno akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih setiamu, terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga buat Kak Nia yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Berikan hikmat sehingga apa yang disampaikan oleh Kak Nia itu boleh berguna buat kehidupan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, kami bersatu hati memanggil nama Allah yang berkuasa. Dan dengan iman, kami katakan bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan, diusirkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang sepenuhnya berkuasa atas hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Nia senang banget bisa ketemu lagi sama adik-adik di rumah. Nah, hari ini Kak Nia akan membawakan firman lanjutan dari kisah Gideon yang ada dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat 33-40 dan 7 ayat 1-25. Nah, minggu lalu kan kita udah dengar nih kalau Gideon itu diutus oleh Tuhan menolong bangsa Israel dari penindasan bangsa Midian. Gideon pun diberi tanda oleh Tuhan melalui bulu domba yang tetap kering dijemur walaupun tanah di sekitarnya berembun. Gideon menjadi percaya dan yakin bahwa Tuhan menyertai dia beserta pasukannya. Sebelum Kak Nia jelaskan lebih lanjut, yuk kita saksikan video yang satu ini. Check it out! Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon.
Ya, sudah lihat kan videonya semua adik-adik? Jadi Kania ringkas sedikit ya. Gideon senang sekali ketika jumlah pasukan mencapai 32.000 orang laki-laki. Jumlah yang banyak ya adik-adik. Mereka berasal dari suku Manasye, Asher, Sebulon, dan Naftali. Gideon pun membawa pasukannya ini pergi ke dekat mata air di pegunungan Horeb sambil menunggu Tuhan memberi tanda. Tuhan pun memerintahkan Gideon untuk menyeleksi kembali jumlah pasukannya karena terlalu banyak. Sehingga Gideon pun menyuruh rakyat yang takut berperang untuk pulang. Jadi pasukan tersisa hanya 10.000 orang laki-laki. Kemudian Tuhan pun menyuruh Gideon lagi untuk memberi tes kepada pasukan ini, yaitu melalui cara mereka minum air. Yang minum air dengan tangan ditadah, diambil dari tangan, itulah yang ikut berperang. Dan orang-orang yang melakukan itu hanyalah berjumlah 300 orang. Jadi mereka saja yang ikut berperang. Wah, dari 32.000 jadi 300 orang saja nih adik-adik. Kok makin dikit ya? Gimana mau menang kan ya? Tapi kenyataannya mereka yang hanya berjumlah 300 berhasil mengalahkan orang Midian. Itu karena Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan menunjukkan kuasanya dan ikut berperang dalam pertempuran mengalahkan orang Midian, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Nah, dari kisah ini Kania ingin adik-adik belajar bahwa satu, penyertaan Tuhan itu adalah yang paling penting. Contohnya, adik-adik ingin nilai bagus nih, udah usaha, udah belajar, udah melakukan segala hal deh. Tapi adik-adik gak minta penyertaan Tuhan, ya belum tentu adik-adik mencapai keberhasilan atau kemenangan tersebut. Yang kedua, adik-adik harus punya kerinduan untuk memiliki penyertaan Tuhan. Gimana caranya Kak Nia? Ya adik-adik harus berdoa sungguh-sungguh, baca firman, renungkan dan lakukan firman Tuhan itu setiap hari. Yang ketiga, mengucap syukur selalu untuk penyertaan Tuhan yang sudah diberikan kepada adik-adik. Apalagi kalau adik-adik berhasil mendapatkan apa yang adik inginkan. Nah, dari ketiga hal itu ingat baik-baik ya. Sekian firman dari Kak Nia. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kak Pauline, lewat puji-pujian tadi, terus firman hari ini, Kak Henok diingatkan bahwa kemenangan terjadi bukan karena pistol ini Kak, bukan karena kita berbanyak juga jumlahnya, tapi kemenangan terjadi karena penyertaan Tuhan. Wah, bener banget Kak Henok. Kak Pauline juga pengen selalu disertai oleh Tuhan. Karena kalau misalnya kita disertai oleh Tuhan, pasti ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau gitu, sekarang kita belajar ayat hafalin dulu ya Kak, untuk minggu ini. Oke Kak. Kak Pauline, ayo kita hafalin ayat firman hari ini. Jadi kita akan selalu ingat kebenaran firman Tuhan. Ayo Kak. Ayatnya ada di Mazmur 27 ayat 1a. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tidak ada. Amin. Ayo adik-adik, kita bersama-sama menghafalkan ayat ini. Ayo Kak, mulai. Mazmur 27 ayat 1a. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tidak ada. Amin. Nah, teman-teman sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang saatnya berkreativitas. So, let's check it out.
Kreativitas minggu ini mengingatkan kita bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Nah teman-teman ingat di-share ya. Dan sekarang saatnya untuk menyimak video dan foto keseruan ibadah teman-teman minggu lalu. Oh, let me up with a bright smile on now. Take me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kawin dan kini hanya untukmu. ibadahnya hari ini. Kita bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas yang seru. Bener banget Ruth, pastinya sukacita Tuhan mengalir dalam hati kita semua. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita lipat tangan, tutup mata, waktunya kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya firman yang kami dengar boleh menjadi rema dan kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu mendatangkan kemenangan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat ya teman-teman di rumah. Tetap sukacita dan sampai jumpa di ibadah anak minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.